Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pangapunten Gus, derek tanglet apa yang saya rasakan dan apa yang saya alami ketika mempraktekkan apa yang panjenengan matur atau dawuhi. Yang pertama adalah terkait kalian pembahasan panjenengan wali ilal wali. Jadi yang mengetahui wali itu adalah wali. Itu mohon dijabarkan. Yang kedua, ini beberapa sudah 3 minggu ini sih. 3 minggu ini ketika saya sholat itu saya diperlihatkan diperlihatkan jamaah yang berkumpul seperti contohnya di sini aja lah. Contoh di sini, tapi si penceramah bahasanya saya bahasakan dengan agar tidak ada ketersinggungan, ngapunten. Ketika sang penceramah itu saya melihatnya bukan dohir ya. Dalam hati saya itu saya melihatnya bersinar. Jadi tidak saya lihat wajahnya tapi bersinar. Namun yang mengagetkan bagi saya ketika saya melirik jamaah perempuan itu kok pangapunten sangat bentuknya hewan, ada ular, ada sapi, ada kerbau dan lain-lain. Nah ketika menoleh ke itu banyak. Ketika saya menoleh ke jamaah laki-laki itu ada beberapa 3 yang jadi pertanyaan, apakah itu merupakan halusinasi saya atau saya dimasukkan ke alam mukasafa. Kalaupun mukasafa itu tergolong dalam hal itu, mohon diwedar untuk dijelaskan. Begitu Gus, pangapunten yang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya minta ditalkinkan zikir la ilaha illallah. Ya Gus, menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya minta ditalkinkan zikir la ilaha illallah. Talkin lewat thariqah apa hakikat? Waduh, dua-duanya ya? Dua-duanya? Gimana? Dua-duanya? Ya. Enak men gue. Ya, saya bingung jawabnya ya, mau gimana? Oke. Urusan talqin tadi sudah saya lakukan habis sholat asar jam 4 sore. Khusus bagi hati jenengan yang ingin ditalkin. Apa sih talkin itu Pak? Cara bahasa umum jenengan itu di beat, di beat. Anda berbeat atau ditalkin, dipahamkan, disambungkan kalimat tauhid la ilaha illallah tanpa la ilaha illa anta. Itu nanti jadinya Anda muter-muter di dalam alam mukasyafah. Makanya saya tadi tanya, jenengan minta ditalkin secara thariqah apa sak hakikati? Dua-duanya. Betul, sudah jawaban panjenengan betul. Lah, untuk mentalkin ini setiap hari Sabtu Bapak Ibu saya adakan jam 4 sore. Setiap hari Sabtu jam 4 sore. Mungkin untuk pada kesempatan malam hari ini akan saya talkin dari sisi maknawiyah saja. Ngeten.
dari sisi maknawiyah maksud daripada jenengan disambungkan la ilaha illallah itu bagaimana? Gini, kalau secara simbolis keruhaniahnya jenengan mengke hari Sabtu jam 4 sore pun sampean lihat ning papan, di situ ada kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini ada dua kelompok, Pak. Kelompok la ilaha disebut nafi, kelompok kedua disebut isbat. Dari sisi maknanya la ilaha artinya tidak ada Tuhan. Berhubung hati sampean sudah kemasukan selain Tuhan ahad yang berbentuk ma fis samawati wa ma fil ardi, perkara apa yang di langit dan di bumi, perkara apa yang ada di alam mukasyafah dan di alam muhadharah, maka nafikanlah, bersihkanlah di dalam hatimu isinya la ilaha. Yang sudah kau jadikan sebagai Tuhan padahal itu bukan Tuhan, walaupun jenengan tidak merasa secara langsung kau menyembah tersebut, maka nafikanlah. Ini perintah. Jikalau jenengan bertalkin la ilaha illallah sebelumnya belum dipahamkan tentang maksud la ilaha illallah, sama halnya jenengan ini hanya menalkin, ditalkin secara thariqah, belum secara hakikat. Belum. Kalau anak kecil SD bisa, Pak, la ilaha illallah, hanya disuruh menirukan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali, anak SD bisa, Pak. Harus ditalkin secara hakikat juga, dipahamkan. Terus di situ kelompok kedua illallah ada isbat, menetapkan. Artinya apa? Ketika di dalam hatimu sudah kau bersihkan perkara selain Allah, maka isbatkanlah, tetapkanlah imanmu hanya pada Allah, bukan Allah sebuah nama. Makanya secara hakikat syahadat itu, asyhadu, saya bersaksi, hatimu menghadap lewat rasa iman itu terhadap urip, yang urip itu tidak jauh ada di dalam dirimu masing. Pun itulah talqin, disambung no. Yang mata hati kita asalnya tidak tahu kalau Allah dekat, yang disebut hidup itu akhirnya dikasih tahu. Akhirnya jenengan harus lewat rasa sambung menyang urip, hidup dalam dirimu yang segala-galanya. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi saya hanya menjelaskan dari sisi hakikat. Muhammad itu makhluk, Anda makhluk, tumbuh-tumbuhan makhluk, semua makhluk. Ma fis samawati wa ma fil ardi, semuanya makhluk. Status makhluk itu disebut Muhammad Rasulullah. Wujudnya karena diwujudkan Allah, berarti karena diperintah Allah. Bisanya Anda makan karena dimakankan Allah. Anda melihat itu karena dilihatkan Allah.
Anda bernafas karena dinafaskan Allah. Jadi itu statusnya sebagai makhluk adalah Rasulullah utusan. Sebagai utusan karena diperintah, berarti Anda bisa nih berdiri karena didirikan. Loh itu loh maksudnya. Bon iki talqin dari sisi ilmu paham. Sabtu jam 4 sore jenengan talqin. Sing durung talqin, yang sudah ya sudah. Sudah ya sudah, kalau belum ya Sabtu jam 4, setiap Sabtu jam 4 sore seperti tadi itu. Wis talqine thariqah sak hakikate. Jenengan thariqahe apa? Nyun sewu, Jaya Baru itu menerima segala bentuk thariqah apapun. A sampai Z silakan masuk. Untuk dibimbing tentang bagaimana suluk yang benar bisa sampai ke wusulan pada Allah. Segala thariqah silakan. Akhirnya thariqah disebut thariqah nyun sewu serbaguna. Anak thariqah serbaguna iki apa? Rasulullah itu Pak thariqah cuman kali. Mahduf gairu mahduf. Lewat ibadah apapun murni dan tidak murni beliau manfaatkan untuk bertemu Allah. Ada di situ. Belum ada muncul pada saat itu thariqah rokok iyah, HP iyah, pulpenia, nggak ada. Aku gak boleh menyebut lah ya. Hati thariqah beliau itu segala ibadah apapun, fasilitas apapun beliau jadikan sebagai sarana untuk bertemu Allah. Modali beliau adalah la ilaha illa anta menuju la ilaha illa ana. Pun ringkes penak sampai nis gak terikat dengan thariqah sing kaken wirid ning jaba ya. Wirid sampean bahkan 24 jam ning ati. Tapi gak diwirid tapi dirasa enak pun. Dijak penak ra gelem ya wis. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Dwi Saputra, jamaah geng Bojonegoro. Gini Gus, jenengan bolak-balik jenengan beberapa kali sudah berkata lewat surat Al-Baqarah ayat tuku ayat pinten kula kesupen bahwa Allah itu dekat dan lebih dekat daripada urat nadi. Kalau emang Allah itu sudah dekat, masa kita masih manggil? Contohnya begini Gus, Allahu Akbar. Kalau memang sudah dekat, seharusnya kan dirasakan Gus. Maksudnya ngeten Gus, umpamine panjenengan ngadeg berdiri di samping saya, masa saya manggil lewat mic, Guson, Guson, lagi lucu tak Gus? Nah terus kalau kita masih memanggil kan berarti masih ada jarak. Kalau emang Allah itu
lebih dekat daripada urat nadi kan seharusnya kita rasakan dan kita imani. Bagaimana menurut Gus? Ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sudah berkali-kali saya katakan, untuk bertemu pada Allah kuncinya sirul, itulah dzikir bila ismin wa kalamin wa lafdin. Tapi jikalau munculnya mudah dalam hatimu rasa itu didorong dengan wadhkur isma rabbik, mengapa tidak? Tapi bukan berarti ketika kau menyebut itu Allah jauh. Itulah namanya ide ningra senggolan. Mengapa demikian? Itulah keseimbangan antara hukum syariah dan hakikat. Tapi ada memang walini Gusti Allah iku wis gak katik jaher, gak katik siri. Mung gecoi sirul asrar lungguh anteng ning fana'u dzikri wis gak nyebut. Ada memang, sudah benar. Tapi bukan persoalannya orang yang hatinya sudah duduk dirasa lalu lesannya mengucap Allah itu kita tuduh dia masih terasa jauh. Jangan. Wali kutub yang ngono kuwi, cirinya itu tidak bertentangan dengan orang syariat dan juga bisa diterima dalam golongan ahli hakikat. Sebetulnya buang-buang suara, tapi dia nggak bisa menolaknya atas sebuah pilihan, ini nggak bisa. Seperti Rasul, apalagi tingkatan Rasul, gak mungkin beliau itu tidak menyampaikan, gak mungkin beliau itu tidak menjelaskan tentang kedudukan illallah, illa huwa, illa anta, illa ana. Gak mungkin, pasti beliau jelaskan kedudukan satu persatu. Jadi yang dikatakan orang bertemu Allah sudah terasa dekat bukan berarti secara lisan dia tidak berucap. Paham? Sekalipun secara lisan itu berucap, ruhanianya dia sudah tidak berucap. Inilah ciri-ciri daripada khawasul khawas. Inilah ciri-ciri daripada mereka yang disebut sebagai sultan aulia, ada di situ. Mereka yang dirahasiakan Allah nggak mungkin dia akan mohon maaf membahas apa kebenaran di dalam dikeluarkan, nggak mungkin. Dia hanya untuk dirinya sendiri. Memang itu rencana Allah, didesain Allah memang seperti itu Bapak Ibu, dan kita tidak bisa memilih. Jadi menyebut itu tolong jangan dimasukkan dari akliyah saja, jangan dimasukkan sistem ilmu saja, enggak, tapi jenengan harus jangan hanya dimasukkan sistem laku saja, enggak, tapi hanya harus masukkan di sistem ilmu atau ilmiah. Dengan begitu nanti orang-orang yang masih duduk di syariat itu tidak bingung atau tidak ada kontradiksi. Nih, lanjut. Masih ada? Laki-laki dulu Bu, nanti jenengan kalau pakai nek wonten.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pangapunten Gus, derek tanglet apa yang saya rasakan dan apa yang saya alami ketika mempraktekkan apa yang panjenengan matur atau dawuhi. Yang pertama adalah terkait kalian pembahasan panjenengan wali ilal wali. Jadi yang mengetahui wali itu adalah wali. Itu mohon dijabarkan. Yang kedua, ini beberapa sudah 3 minggu ini sih. 3 minggu ini ketika saya sholat itu saya diperlihatkan diperlihatkan jamaah yang berkumpul seperti contohnya di sini aja lah. Contoh di sini, tapi si penceramah bahasanya saya bahasakan dengan agar tidak ada ketersinggungan, ngapunten. Ketika sang penceramah itu saya melihatnya bukan dohir ya. Dalam hati saya itu saya melihatnya bersinar. Jadi tidak saya lihat wajahnya tapi bersinar. Namun yang mengagetkan bagi saya ketika saya melirik jamaah perempuan itu kok pangapunten sangat bentuknya hewan, ada ular, ada sapi, ada kerbau dan lain-lain. Nah ketika menoleh ke itu banyak. Ketika saya menoleh ke jamaah laki-laki itu ada beberapa, 3 yang jadi pertanyaan, apakah itu merupakan halusinasi saya atau saya dimasukkan ke alam mukasafa. Kalaupun mukasafa itu tergolong dalam hal itu, mohon diwedar untuk dijelaskan. Begitu Gus, pangapunten yang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud yang tahu wali adalah wali, seseorang akan bisa melihat pada orang lain, bisa melihat orang itu harus matanya tidak buta. Logikanya seperti itu. Saya akan tahu jenengan tidak buta manakala saya tidak buta. Kalau saya buta, nggak mungkin bisa melihat jenengan itu tidak buta. Ini secara logis. Sudah benar yang tahu wali itu adalah wali. Yang tahu kekasih Allah itu kekasih Allah. Jenengan mengatakan itu kekasih Allah, jenengan wajib terlebih dulu menjadi kekasih Allah. Beda kekasih Allah itu. Atau bisa saya masukkan di kelompok ahli syuhud. La yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Dalam pandangan mata hati jenengan itu sudah tidak tampak wujud kecuali wujudnya Allah. Dalam segala hal apapun tanpa terkecuali. Jikalau hati yang sudah tidak buta, maka hati itu akan tahu siapa yang buta, ahli hijab, siapa yang tidak buta berarti ahli suhud. Sederhana, sederhana sekali. Ketika Anda berbicara isi sirullah daqaiqul asrar, dia nggak menolak.
ketika jenengan berbicara dengan mereka tentang lembut-lembute, halus-halusnya rahasia ilmu Allah, dia nggak menentang. Berarti itulah salah satu tanda zahir ketika saat jenengan berbicara tentang masalah hakikat makrifat, dia nggak pernah menolak, nggak menentang apalagi. Tapi jikalau ada pertentangan, jelas dia loh, gampang toh, gampang sekali. Bon, satu. Nomor dua, ulaika kal an'am bal hum adol. Jikalau hati manusia masih terkuasai sifat basariah, gak laki gak perempuan, pasti ruhaniyah condongnya terhadap selain Allah, sehingga sifatnya Allah memperumpamakan ulaika utawi mengkene golongan iku kal an'am, seperti hayawan, balhum adol, bahkan lebih jelek dari hayawan. Itu karakter sifat. Siapa dia? Ahli hijab. Kita yang masih di golongan ahli hijab. Tandane ahli hijab itu bagaimana? Amlan tundirhum la yu'minun. Disampaikan tentang masalah hukum-hukum hakikat makrifat atau tidak, tetap la yu'minun, mereka tidak percaya, bahkan menolak. Akhirnya khatamallahu ala qulub, ditutup Allah, makanya disebut ahli hijab. Nah, ketika jenengan ini kok ya mengetahui di antara beberapa karakter sifat manusia sehingga memunculkan aslinya berbentuk wajah-wajah dusta. Wajah dusta itu berarti wajah-wajah hayawan, maka itu bentuk kasaf. Bentuk kasaf. Kasaf itu tidak hanya di situ. Kalau ini sudah berkembang kasaf, karomah berkembang, maka jenengan akan tahu kliwar-kliwere malaikat, terutama sing biasa sobo menungso iku. Malaikat kiwa tengen sing nyatet, terus malaikat sing jabut nyawa, itu kelihatan. Dan bisa Anda berbicara terhadapnya, bisa. Nanti cail misalnya jenengnya Israel ya, Israel. Nanti Pak Dimu meni jam 10 dino Rebo tak cukup. Wis waktune. Perintah Allah wis wayahi. Sebab idza jaa ajaluhum, tatkala itu datang tidak bisa dimundurkan, juga tidak bisa dimaju. Oh, jam pirail? Jam 10, kopimu kok budek ya? Jam 10 dina Rebo. Wis. Berarti saiki apa? Minggu, Senin, Selasa, Rebo, kurang petang dina. Mara. Pak De, lapo? Sampean kok Rebo jam 10 matek? Muring-muring enggak Pak De? Eblas saya mau iku ngomong kayak pangeran di si Karso. Wah, aku sih seger ngene lho.
kecuali ana tanda-tanda wis lara ngomongin nang bebek Pak diarepe matek Rebo cocotmu ngono mesti ngono lambemu ngono loh tenan Pak Rebo jam 10 des waktunya mening. Kalau itu sudah terjadi bebek ngomong loh ponak aku mangkok titis ya lah ngoten nggih titis wis mumpung aku tangku akeh tak njaluk nomor digawe Tom lho nek kasafe gak dibuka tentang irodah catatan yang akan dijadikan Allah sebagai takdir gak dibuka masih ngeluh kuwi golek ya ora tidak ketemu ora tampak sampak-sampak mentoki kasaf itu Pak ya ngerti sesuatu yang akan terjadi apakah yang berkenaan musibah bencana alam kematian apapun yang akan terjadi lah terus bagaimana selanjutnya saya wong saya sudah memegang sirul asrar langaten nggih gini Pak la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi ta'ala bihi dikir sirul asrar senajano walaupun kau belum bisa khudur sampai bertemu Allah dikir tersebut jangan kau tinggalkan tetap lakukan ingat ada kalanya si salik ketika suluk untuk menuju kewusulan itu ditampakkan alam kasaf dulu ada kalanya juga tidak langsung ke alam kewusulan yaitu alam musyahadah itu semua suka-suka Allah tidak semua mereka yang wusul pada Allah terlebih dahulu dia harus mengalami proses dan diketahukan tentang masalah alam kasyaf yang disebut alam mukasyafah. Enggak Pak, kasyaf itu apa? Kebuka. Kalau kasyaf di musyahadah monggo itu memang tujuan inti daripada si salik ketika suluk bagi panjenengan ketika khalwat tujuannya ada di situ. Sederhana kalau kita melihat syarat untuk bisa bertemu Allah sederhana. Apa di bulet-bulet no? Ngarakno murid tambah bulet tae. Dimudahkan. Buka dalam surat Al-Isra Al-Kahfi ayat terakhir. Hanya 2 syarat. Pertama, dikira fal ya'mal amalan sholihan. Dikira. Dikir yang mana yang dimaksud? Dikir yang meninggalkan imanmu selain Allah dan beriman hanya pada Allah itulah nafi isbat kalau sering saya sebut sebagai adzikru bisiril asrar pan pangucap tadi. Ketika itu sudah berjalan terus syarat yang kedua wala yusyrik bi ibadati rabbi akhada lekaslah rasa keakuanmu yang wujud sebagai manusia lepas yang khalwat, yang dzikir, yang apapun, yang ambekan, yang melihat, mendengar lepasen cekne dadi wong gendeng iya gendeng nang Allah maksudnya baru ikuti di situ ada proses dari gelap menuju terang minadz dzulumati ilan nur. Ganti ibu sekarang Pak ya Pak ta ibu Pak monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus,
daunnya pohon-pohon yang ada di surga itu tidak ada yang kering dan tidak ada yang jatuh ke tanah, sehingga surga itu kelihatan bersih, berseri untuk selama-lamanya. Indah sekali surga itu, jauh lebih baik daripada dunia. Saya tanyakan ialah, kenapa daunnya pohon-pohon yang ada di surga itu kok tidak ada yang kering dan tidak ada yang jatuh ke tanah seperti daun-daunnya pohon yang ada di dunia ini? Demikian Gus, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab secara syariat karena pohon-pohon di surga itu tidak tua, tidak muda, terus yang ngono. Wis iku cara sarengati. Sangat berbeda dengan pohon di dunia. Kalau pohon di dunia akarnya itu di bawah, kalau pohon di akhirat akarnya di atas. Jadi jenengan iku gak butuh genter, ya, gak butuh watang. Pingin ngambil, mohon maaf, pingin ngambil pelem ngono wis karimu tek tok. Woyono nisor oyote eneng dukur ada di atas. Cuman yang ditanyakan di sini, mengapa daun-daun di surga itu tidak ada yang rontok? Kalau jawaban secara syariat tadi, karena di sana tidak tua, tidak muda. Nek jawabku iku coro Supali, tahu Supali ya? Karena di sana nggak ada tukang nyapu. Sama dengan korban yang sampean perbuat di dunia kemarin itu. Lah tujuan kanggo numpai, tumpaan nang ngono. Nggak ada di sana sapi nesing, nggak ada. Sing sampean tumpae wedhuse murus iku mboten enten. Di sana sebab gak ono pilih. Jadi gak loro. Pun hakikate ya apa? Pun ngeten, Pak. Ketika di dalam rumah ada satu hamba yang dijadikan Allah sebagai kekasihnya, maka di dalam rumah itu terasa damai. Bagi siapa yang terasa damai? Bagi mereka yang ada di rumah itu. Rumah itu rumah yang mana? Rumah hatimu. Rumah hatimu. Bukan rumah-rumah bangunan senes, bukan. Rumah hatimu. Siapa saja yang ada di dalam rumah itu, tadi sudah saya katakan di awal, jikalau dalam jagate hati ruhaniyah terkuasai oleh sifat basariyah yaitu nafsu nafsiyah lawamah amarah, maka tidak ada rasa nyaman itu. Tapi jikalau itu dikuasai oleh sifat basirah dari nafsu lawamah dengan mutmainah, maka damailah rumah tersebut. Karena apa? Karena yang membuat biang kerok itu sudah ditundukkan atau dijinakkan, selanjutnya dipenjara. Udah nggak dikasih makan, nggak apa, sehingga nafsu nggak bisa minta bagian, ngaku-ngaku kehambaannya sudah tidak ada. Pengakuan yang ada dalam hatimu adalah akunya Allah saja.
Akhirnya nafsu itu nafsiyah dengan amarah kurus, nggak berdaya apapun. Kurus, sampai masukkan kamar, kamarnya sampai kunci, nggak bisa keluar. Maka damailah di dalam rumah tersebut. Jadi yang dimaksud daun pohon itu adalah anggota keluarga yang ada di situ. Tidak ada perubahan apapun, nggak ada. Artinya tatmainnul qulub. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, anteng. Karena disebut anteng, dia kembali kepada Tuhannya. Dengan cara apa? Rodiyatam mardiyah. Dia sudah melepaskan dengan ikhlas, ridho, rasa pengakuan diri. Itu adalah isaroh, Pak. Sebetulnya itu pohon, terus daun yang tidak rontok, itu isaroh. Jadi selalu damai, bersih, nyaman, dikarenakan kemakrifatan jenengan, ketakwaan jenengan sampai kali kula itu tidak rontok. Karena selalu bermuajah ruhaniyah sampean, atau dalam arti umum Anda harus hanya menyembah padanya selalu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggih. Ibu ada? Menawi ada lho ya. Kalau nggak ada, lempar nangone Pak I kalau masih ada. Kalau nggak ada ya tak tutup, gak repot-repot. Ada, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nami kula Muhammaduddin dari Jombang. Nggih. Badhe nedhi keterangan Gus masalah niku salat bebarengan kali alam niku Gus. Salat Gus bebarengan kali alam. Nggih. Terus bandun Gus. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat bersamaan dengan alam. Maksud dari alam ini adalah segala hal apapun, apakah berkenaan dengan kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama basor. Alam ini yang boleh kami sebut sebagai sifat ma'ani. Ini masih kelebu makhluk, walaupun sifat itu masih kelebu masuk dalam makhluk. Maksudnya sholat bersamaan dengan alam bagaimana? Gini Pak, irodah contohnya, dalam hatimu ada keinginan untuk melakukan apapun, dikatakan Anda sholat bersama alam manakala di dalam hatimu sudah tidak punya rasa kalau kehendak ini kehendakmu, tapi yang terjadi yang nyata di dalam dirimu itu adalah kehendakku urip, kehendakku Allah. Jadi iman, rasa keakuan makhluk dalam diri kita itu sudah tiada. Inilah sholat bersamaan dengan alam. Suara berarti kita bicara, telinga berarti kita ada kaitannya dengan pendengaran. Ketika jenengan mendengarkan suara tapi faktulu anfusakum, rasa keakuan makhluk sudah lepas, maka itulah sholat bersama ngalam. Ada lagi? Cukup? Okay.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu pada malam hari ini apa yang Allah berikan terhadap kita sebagai proses pengetahuan atau sebagai tambahan bagi Anda pengetahuan tentang dinut tauhid, supaya untuk betul-betul sempurna kemarifatan datang panjenengan, dan semoga ilmu itu bermanfaat. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.